Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengar. Cinta Tanpa Alasan episode 6. Di tempat lain, di kontrakan Sarah. Ibu Sarah dan Tante Farida sedang membicarakan seorang pria yang akan mereka jodohkan dengan Sarah jika Sarah gagal mendapatkan pekerjaan. Lihat ini, dia adalah cowok yang tampan. Dia seorang arsitek dan berasal dari keluarga baik-baik, ujar Farida memperlihatkan foto laki-laki kepada Ibu Sarah. Jika dia tidak mendapatkan pekerjaan, maka kita nikahkan saja dia dan tidak harus kembali ke kota kelahirannya kan? Apa yang kamu pikirkan lagi? Ujar Farida. Biarkan saja Farida, Sarah bilang dia mendapatkan pekerjaan di telepon. Aku tidak percaya dia sih, mungkin dia hanya membohongiku untuk tidak kembali ke kampung. Aku akan menemukan dia dan aku akan membawa dia pulang ke kampung, ujar Ibu Sarah. Terserah kamu, aku tidak dapat melewatkan laki-laki ini. Sepertinya pria ini sangat baik dan cocok untuk Sarah, ujar Farida. Mana, biar aku lihat, ujar Ibu Sarah melihat foto laki-laki yang berada di ponsel Farida. Lihatlah, tampan kan, ujar Farida lagi. Iya, lumayan tampan. Apakah dia belum menikah juga? Ujar Ibu Sarah. Belum, mari kita perkenalkan mereka satu sama lain. Itu akan menjadi yang terbaik, ujar Farida. Mungkin Sarah tidak akan menyukainya, tapi dia tampak seperti orang yang baik, ujar Ibu Sarah memperbesar foto tersebut. Di tempat lain, di kafe santuy, Sarah bertemu teman-temannya untuk menanyakan apa yang harus ia lakukan. Aku hanya ingin pekerjaan ini, tapi aku tidak ingin berada di dunia kejahatan untuk mengaku-ngaku menjadi Hana, ujar Sarah. Kalau kamu ketahuan, ya kamu mendapatkan hukuman karena kasus penipuan identitas dan mendapatkan minimal 5 tahun penjara. Tapi ingat ya, aku tidak dapat mengunjungi kamu sehari-hari. Aku terlalu sibuk dalam pekerjaanku, ujar Rana. Tenang, aku akan datang melihat kamu temanku, jangan khawatir. Aku tidak akan tidur, bahkan pada hari libur aku akan datang untuk melihatmu setiap hari di dalam penjara. Aku akan membawa pakaianmu yang bersih dan juga buku-buku seperti yang kamu inginkan. Setiap hari harus dijalani dengan baik walaupun di dalam penjara, ujar Nada. Jadi kalian berdua ingin aku masuk dalam penjara? Jangan main-main kalian. Kalian hanya perlu membantuku keluar dari masalah ini. Jangan malah membicarakan bahwa aku telah melakukan penipuan, ujar Sarah. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus memilih. Kamu akan bekerja sebagai Hana atau sebagai Sarah. Apa yang harus kamu pilih itu bukan masalah besar. Tapi kamu mungkin akan pergi ke penjara kalau bertindak sebagai Hana. Tetapi kalau kamu memilih sebagai Sarah, kamu akan kembali ke keluarga kamu, ujar Rana. Aku pikir aku harus jujur. Ketika aku pergi bekerja besok, aku akan memberitahu mereka bahwa aku bukan Hana, ujar Sarah. Katakan kepada mereka, kamu bukan Hana. Jika kamu menjelaskan dengan jelas dan baik, mereka pasti akan memberikan kamu pekerjaan atas kejujuran kamu, ujar Nada. Nah, benar begitu. Dan mereka akan memberikan medali kepadamu karena kamu terlalu jujur terhadap mereka, ujar Rana. Tapi dapatkah aku menjalani ini?
Aku harus bekerja sebagai Hana atau ibuku akan membawaku kembali, ujar Sarah bingung. Memangnya tidak ada pekerjaan lain apa selain membohongi perusahaan yang akan kamu tempati untuk bekerja? Ibu kamu tuh sangat pengertian. Kamu bisa menjelaskan itu dan ngomong-ngomong, kampung halamanmu juga sangat indah kok, ujar Rana. Aduh, kalian berdua ini, aku ingin bekerja dan aku tidak ingin masuk penjara atau pulang ke kampung halamanku. Yang jelas aku tidak ingin bekerja dengan pria kaku tersebut, ujar Sarah sangat kesal. Ayolah Sarah, kamu sudah mendapatkan pekerjaan yang besar dan kamu mulai bekerja besok. Jangan memikirkan tentang Hana atau tentang pria pesuruh itu. Mari kita mengatur sesuatu untuk kamu kenakan besok, ujar Nada. Di dalam mobil Fahri. Jadi, kakak telah menemukan asisten itu belum? Tanya David. Aku ingin memilih asistenku sendiri, tapi permintaan itu datangnya dari ayah, ujar Fahri. Kakak itu ayah kita, meminta kamu untuk melakukan sesuatu untuknya, ujar David. Masalahnya bukan dari ayah, masalahnya itu tentang gadis itu. Gadis itu pemarah, bawel, dan tidak rasional. Dia itu tidak percaya diri dan cepat membuat perdebatan. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan itu tidak masuk akal. Dia tuh orangnya aneh, ujar Fahri. Sepertinya dia cocok untuk muka. By the way, kakak masih belum mengatakan kepadaku jika dia itu cantik, ujar David. Aku tidak tahu. Aku tidak melihat gadis itu cantik atau tidak, ujar Fahri berdebat dengan David. Benarkah? Aku yakin dia cantik kok, ujar David. Kalaupun dia cantik, tapi sifat dia tuh buruk, ujar Fahri. Malik yang melihat perdebatan kakak adik itu pun tersenyum. Setelah dari kafe, Sarah, Rana, dan Nada pun hendak pulang ke kontrakan. Mereka berjalan kaki untuk menikmati indahnya malam. Oke, ceritakan denganku. Dia laki-laki yang tampan atau tidak? Ujar Nada. Dia itu pria pemarah, sok tampan, sok mengaku pelanggan. Pokoknya menjengkelkan deh, ujar Sarah. Tapi sekarang jika semuanya berhasil dan kamu bekerja di sana, kamu dapat mempunyai pacar tuh, ujar Rana. Aku tidak ingin menjadikan dia sebagai pacarku. Bahkan tong sampah dan aku tidak bisa mencintai orang pria kaku seperti dia dan juga sombong, ujar Sarah. Apakah kamu yakin? Tanya Nada. Ya, aku yakin tidak akan menyukainya, ujar Sarah. Memangnya apa posisinya? Tanya Nada. Apalagi sih yang bisa ia lakukan kalau bukan seorang pesuruh? Ujar Sarah. Kami mengalami kejadian tadi di dalam lift dan dia berkata dia ini adalah tempat kerja dia. Kalian tahu kan, aku tidak bisa dikalahkan. Jadi aku berkata, ini juga tempat kerjaku dan aku adalah asisten bos asisten, ujar Sarah menyombongkan dirinya. Wah, jawaban yang bagus itu, ujar Rana. Di mobil Fahri. Jadi kamu bersembunyi dari dia dan tidak mengatakan kalau kamu itu adalah bos, ujar David. Aku tidak bisa mengatakan hal itu, ujar Fahri. Jadi kamu berencana untuk membuat dia terkejut besok, ujar David. Ya, lihat aja besok, ujar Fahri. Mengapa setiap masalah pasti berkumpul di sekitar aku, ujar Fahri. Memangnya kenapa kak, ujar David. Nih Kanza menelpon, ujar Fahri terlihat kesal saat Kanza selalu mengejarnya. Mengapa kamu tidak mengangkatnya? Tanya David. Dia tahu jam bebasnya laki-laki itu malam hari. Namun dia sudah menelponku sebanyak 7 kali. Aku paling benci untuk ditelepon sama dia, ujar Fahri. Aku tidak percaya kamu terganggu oleh mantan kamu.
Biarkan aku saja yang menangani hal ini, ujar David sembari mengambil ponsel Fahri. Halo, ada apa cantik? Ujar David. Ya, aku baik juga. Kami hanya sedang berbicara tentangmu. Kami tidak sibuk kok. Kami hanya pergi ke sebuah klub saja. Mengapa kamu tidak datang ke sini juga? Lihatlah saudaraku, dia sedang menunggumu di sini, ujar David. Fahri melotot ke arah David, tapi David hanya tersenyum. Baik, oke cantik, sampai jumpa, aku tunggu di sini ya, ujar David mematikan ponselnya. Kamu bilang aku akan menunggunya, gila kamu, ujar Fahri. Dia bilang, Kak, kamu tidak perlu khawatir, dia dalam perjalanan kok ke sini, ujar David. Terima kasih karena membuat hariku semakin sial, ujar Fahri. Dan mereka berdua pun masuk ke dalam klub. Bersambung.